Tapi dia selalu meyakinkan dirinya sendiri, gue kuat, gue sehat. Kalau gue sehat, kalau guanya semangat, orang-orang terdekat gue pun pasti lebih semangat dari gue. Dia selalu seperti itu. Makanya selama saya ikut beliau itu, saya yang selalu mengingatkan untuk kayak minum obat, makan, sarapan, makanan dan minuman yang beliau konsumsi, pasti saya yang ngerem. Karena beliau itu agak sedikit ngeyel orangnya. Kalau dibilang, udahlah jangan makan itu, udahlah jangan minum itu, nggak apa-apa Tika, dikit doang. Dia selalu begitu. Nggak apa-apa, orang gue sehat kok, gue nggak sakit. Iya, oke. Ya emang sehat, kakak sehat. Dan kalau kakak sayang sama diri kakak, ayolah pelan-pelan kita pola makannya kita benerin. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi yang manis-manis, jangan terlalu capek. Tapi dia selalu bilang gini ke saya, kalau gue libur syuting, jangan larang gue buat gue jalan. Kalau gue di rumah gue sakit, jadi mendingan gue keluar. Dia selalu begitu. Makanya kita kan dari Senin sampai Jumat itu ada satu hari lah yang kita libur. Kadang ada callingan pun kita nggak ambil. Maksudnya biar beliau itu istirahat. Tapi beliau bilang gini, ambil aja, enggak gue nggak capek. Dia selalu kayak gitu. Mau apapun yang dia lagi rasain, yang tiba-tiba kata dia nyeri, tapi dia selalu, ya kalau di tempat syuting, kalau dia udah lirik-lirikan sama saya, berarti ada yang dirasain sama dia gitu. Jadi ngodeinnya itu kadang dia siapin obat, karena di tas saya itu udah kayak tas Doraemon, apaan pun ada. Jadi setiap saya sampai beli kipas angin portable 3 biji biar beliau tuh nggak ngerasa kepanasan. Karena setiap beliau merasa panas, beliau merasa gerah, itu luar biasa kata dia. Itu rasanya panas, perih, kayak ditusuk-tusuk jarum. Tapi di depan kamera ya seakan-akan nggak apa-apa, gue baik-baik aja. Dia selalu begitu. Makanya kan kayak setiap kelar syuting di studio, kalau kita keluar ada wartawan jaga tuh di depan, pengen wawancara bla 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 segala macam. Empo kenapa sih Empo pakai wig gini. Pasti teman-teman juga pada bertanya-tanya dong, Empo Alba kenapa sih sekarang pakai wig, kenapa sih kok hari ini rambutnya panjang kriwil, terus besoknya pendek, besoknya begini, kok pakai wig sih, kenapa gitu. Karena rambut beliau rontok, karena jalanin kemoterapi itu lumayan lama di Malaysia, setahun lebih ya, itu rontok habis sampai pelontos rambutnya. Dan saya pribadi ngelihat pas yang lagi pelontos-pelontosnya itu tuh saya nangisnya gini, ya ampun luar biasa semangat, kuat banget nih orang gitu. Itu sama sekali nggak kelihatan gimana. Dan setiap dia pakai wig, dia nyoba wig yang begini, Tika gue cantik nggak? Ih cantik banget, sumpah cantik. Tika gue pantas nggak pakai yang gini? Pantas. Tika gue pengen yang begini. Saya sampai nemenin beliau nyari wig itu, sampai muter-muter mall, kita nyari wig yang benar-benar cocok sama dia, udah. Dan terus dia selalu nanya gini, kalau ada off air atau dia bintang tamu di salah satu TV, dia selalu bilang kalau dia pakai baju, Tika gue pantas kan pakai baju kayak gini, gue cantik kan? Iya cantik. Dia selalu begitu, itu kebiasaan dia. Dan setelah saya ikut beliau itu, memang banyaklah yang beliau tanyain kayak, gue harus pakai baju yang gimana sih, ini style gue bukan sih, ini bagus nggak di badan gue kelihatan gendut apa enggak, selalu kayak gitu. Karena kebetulan saya kenal beliau itu bukannya setelah beliau jadi artis, dari 2008 saya udah kenal beliau. Kebetulan kita ketemu dulu sama-sama biduan panggung. Jadi dari situ saya udah hafal watak beliau seperti apa, kalau dia kesel seperti apa, kalau dia lagi senang seperti apa, udah paham gitu. Makanya dia itu kalau lagi kesel ngalihinnya ke shopping. Kalau dia udah kalap di shopping berarti dia lagi kesel. Gitu aja, kalau dia nandainnya gampang seperti itu. Makanya saya selalu berusaha buat bikin dia jangan sampai dia kesel. Apalagi moodnya kan, namanya mood. Kalau lagi namanya orang lagi sakit, terus lagi syuting, apalah salah satu kru ada yang bikin dia kesel atau gimana, kita harus bisa gimana nih biar dia jangan kelihatan lagi marah gitu. Karena kalau dia udah marah, udah ngambek, nggak mau syuting, nggak kelar tuh acara gitu kan. Makanya yang tadi saya bilang dia itu nggak pernah ngeluh capek itu, ya itu
apapun yang dia rasain, dia nggak pernah Tika gue capek, Tika gue pengen pulang, nggak pernah. Sampai jam berapapun, bahkan kita pernah di bulan Ramadan kemarin kita sampai jam 2 pagi syuting udah. Tapi nggak yang ya mau besok syuting lagi, dia nggak pernah ngeluh begitu. Malah kadang saya yang ngikut ke dia, saya yang ngerasa capek, tapi dia nggak. Malu dong saya, masa artisnya aja nggak capek, kok gue yang cuma asisten masa capek. Saya selalu mikir seperti itu. Makanya pas belakangan ini kondisi beliau seperti itu, saya alhamdulillah kemarin udah sempet nemenin di rumah sakit bergantian sama teman, dan ada beberapa amanat beliau yang harus memang wajib saya jalanin. Insya Allah saya bisa. Beliau nitip kayak anak-anaknya, terus ada beberapa yang mungkin nggak bisa saya sebut di depan kamera, tapi saya yakin saya bisa. Dan insya Allah karena beliau itu sama saya itu baiknya udah luar biasa. Karena kan sebelum beliau sakit yang bolak-balik ke Malaysia itu, beliau tahu ibu saya juga sama penderita kanker juga. Makanya saya sering sharing tuh sama dia. Nanti dia sempat nanya, Tika kalau habis kemo kayak gimana sih, begini. Ya kak, ibu aku kalau habis kemo begini. Oh gitu ya gitu. Jadi kita sharing, walaupun memang posisi kemonya beda. Ibu saya di usus besar, beliau di payudara gitu. Jadi sakit itu udah 2 tahun atau 3 tahun? Enggak, hamil 4 bulan. Ya. 2 tahun kurang lebih. Jadi di hamil 4 bulan itu sebenarnya memang sebelum hamil pun, sebelum dia tahu dia hamil, memang dia sering ngeluh, Tika nih di sini gue ada benjolan apaan ya gitu kan. Saya sebagai perempuan, saya selalu bilang periksa, jangan disepelein, kita perempuan loh, saya selalu bilang begitu. Tapi enggak, gue takut ntar kalau misalnya dikasih tahu sama dokter gue begini, ntar gue kepikiran, ntar gue nggak mau kerja, ntar gue begini, ntar gue begitu. Oke, sekarang senyamannya aja, enaknya gimana, tapi kalau ada apa-apa bilang. Saya selalu begitu, karena kalau nggak kayak gitu dia diem aja. Jadi kan yang tadi saya bilang juga kan, dia kalau ada apa-apa itu kan diem aja, nggak mau gimana ya. Termasuk si penyakit ini, pas divonis sama dokter dia harus jalanin kemo dalam kondisi hamil, itu dia bingung, Tika gue harus apa. Dan pas mau melahirkan itu dia disuruh pilih sama dokter, mau pilih anak atau ibunya. Beliau bilang selamatin anak saya, dia selalu bilang begitu. Makanya jalanin kemo di rumah sakit Malaysia itu kan, itu kebetulan di Penang, nama rumah sakitnya saya nggak tahu apa. Itu kan bikin rontok rambut kan, itu rambutnya sampai pelontos, sampai selembar pun nggak ada rambut, nggak tersisa sama sekali, bersih semuanya. Ternyata yang rontok bukan cuma rambut, alis, bulu mata, keti, semuanya rontok. Dia bilang, ntar mau gampang Tika, kalau ini mah bisa disiasatin pakai wig. Oke, iya, tapi nggak selamanya kita bisa nyembunyiin ini. Saya selalu bilang gitu, nggak apa-apa, kalau nanti udah waktunya gue yang bakal manggil media, gue yang ngomong di depan kamera apa yang gue selama ini gue tutupin. Dia selalu bilang begitu. Makanya akhir kesini-siniin tuh beliau selalu ngomong, Tika gimana ya, ya udah nanti pokoknya kita jalanin dulu pengobatannya, saran dokter seperti apa kita ikutin, kedepannya nanti itu urusan nanti. Saya selalu bilang begitu, pokoknya kita bersihin dulu nih si penyakit ini, kita obatin dulu. Setelah operasi pemulihan, karena dokter udah bilang nih, operasi seminggu pemulihan, seminggunya di sterilisasi di sana, baru boleh pulang. Malah kalau bisa 1 bulan di Malaka, 1 bulan pulang di rumah, 2 bulan itu harus bed rest, nggak boleh ngapa-ngapain. Itu dokter udah sempat bilang begitu, karena memang dia udah semangat untuk OP gitu. Dan dia bilang begini, kalau gue udah selesai OP, gue udah pemulihan, pokoknya gue udah sehat, udah seger, gue mau eksklusif mau buka wig di depan kamera. Dia udah bilang begitu sama saya. Dan kebetulan hal ini juga udah saya sampaikan ke produser TV itu, dan ya Allah berkehendak lain, ya udah. Memang terlalu banyak sih cita-cita yang empok pengen ini, tapi nggak kesampaian. Tapi
Tapi selama berobat itu perkembangannya sendiri gimana sih? Kalau untuk yang kebetulan kan Malaysia itu 2 tempat ya. Jadi waktu di Penang itu bukan nggak ada perubahan. Jadi dokter Penang pengennya itu mengecilkan dulu. Jadi si kansernya ini mau dikecilin dulu baru ada tindakan operasi. Tapi selama berobat di Penang itu dia ngerasa nggak ada perkembangan menurut dia. Menurut dia nggak ada perkembangan karena memang yang dia rasain itu ya begitu aja gitu. Obat minum, kemo, hayo, rambut udah habis. Tapi dia ngerasa malah seperti itu. Akhirnya orang tua angkat beliau kebetulan salah satu keluarganya juga ada yang mengidap penyakit yang sama, dibawa ke rumah sakit Malaka itu sehat, sembuh. Akhirnya beliau pindahlah ke rumah sakit Malaka. Di rumah sakit Malaka itu justru di kemo pertama malah rambutnya yang numbuh. Dia seneng, alhamdulillah ya Allah Tika, rambut gue liatnya Tika udah bagus kan tuh, udah numbuh dia di depan kaca dia gini. Saya dikasih tahu di fotonya segala macam. Oh iya, dan terakhir kayak Mas lah rambutnya sekarang udah kayak begitu, udah tumbuh begitu dan tumbuhnya bagusnya luar biasa, hitam tebal bagus, alisnya juga bagus, jauh lebih baik. Sebelum dia ke Malaka itu si kansernya itu membatu kayak batu. Saya sempat megang tuh keras kayak megang batu karang, kerasnya kayak gitu. Dan posisinya tapi nggak merubah bentuknya, tetap seperti itu, tapi keras gitu. Nah pas yang di Malaka justru udah bisa dipegang, udah empuk, cuma sempet tumbuh kayak bintil-bintil kecil itu berair dan kemarin sempat pecah. Itu yang bikin beliau nggak bisa tidur. Beliau bilang ini perih Tika, ini perih, panas, sakit sih enggak, dia bilang sakit sih enggak tapi perih karena ya kayak kita luka bakar lah ya, luka bakar terus tiba-tiba pecah itu kan perih, seperti itu kurang lebih kata dia gitu. Makanya kemarin diperban sama dokter. Terus dia bilang gini, karena batuknya nggak mau hilang, harusnya kan kemarin di tanggal 2 Juli beliau kan udah terbang tuh ke Malaka, udah berangkat. Ternyata nyampe di Malaysia disuruh pulang. Padahal udah dirawat inap, dia udah nginep, tapi disuruh pulang kenapa? Batuk. Gara-gara batuk itu beliau nggak bisa dioperasi. Begitu. Akhirnya kata dokter disembuhin dulu batuknya. Nanti kalau batuknya udah sembuh, kamu balik lagi ke sini. Nah, itu batuk tuh kenapa gitu nih bandel nih, nggak mau ini, udah minum obat, bahkan di sana udah ke dokter paru-paru, katanya cuma ada bakteri sedikit doang di paru-paru, tapi kok batuknya sampai berlarut-larut kayak begini kata dia gitu. Ya udah minum obat ini udah, yang dari dokter ini udah, minum begini bla bla segala macam, batuknya makin jadi. Tapi batuknya itu bukan batuk yang berdahak kayak suara kodok itu, enggak, dia cuma gitu-gitu doang. Nah kemarin pada saat di rumah sakit Darmais itu dikasih antibiotik sama dokter supaya dahaknya keluar, masuklah nih antibiotik. Tiba-tiba beliau nggak bisa rebahan, tidurnya nggak bisa rebahan, dia minta duduk karena batuknya terus-terusan nggak mau berhenti. Dahaknya keluar tapi ada sedikit bercak darah. Makanya dari situ saya lari ngomong sama suster ini gimana, pasien atas nama Ibu Nina batuknya ada bercak darah sedikit. Memang sih nggak yang merah darah gitu, agak orange. Itu 2 kali, malamnya warnanya coklat, paginya orange. Diambil sampelnya sama suster, dibawa ke lab. Nah, sampai detik ini saya nggak nanya itu apa gitu. Ya akhirnya yang memang kemarin kalau memang kondisinya batuknya udah lumayan reda, sebenarnya mau berangkat. Karena di tanggal 10 itu dokternya udah ada. Kemarin kan sempat cuti tuh. Jadi di tanggal 10 itu dokternya udah ada, tapi beliaunya batuknya belum sembuh. Jadi mau nggak mau tetap di Darmais. Kejadiannya itu setelah batuk darah itu Ngedrop, benar-benar ngedrop ini sih. Dibilang ngedrop bukan yang ngedrop ini ya. Karena menurut Bang Idung
tadi pagi sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya itu memang nggak gimana-gimana. Dia yang nggak sesak nafas tiba nggak gitu, biasa aja. Dia cuma minta dibantu mengucap syahadat, dan itu pun nggak lulus karena beliau udah mungkin udah mau habis lah gitu ya. Cuma sampai asyhadu alla ilaha illallah udah. Dan itu permintaannya ya cuma itu, semalam minta ditemenin tidur, terus minta dibantu. Dan memang dia tuh selalu bilang pengen meninggal di hari Jumat. Dia selalu bilang begitu. Kalau memang Allah sayang sama gua dan umur gua nggak panjang, gua pengen Allah ambil gua, bawa gua pulang tuh di hari Jumat. Dia selalu bilang begitu. Tapi karena kan namanya kita ini ya, jangan ngomong begitu. Kita selalu begitu, istighfar. Sehat kok. Saya selalu begitu. Karena beliau itu ya semangatnya luar biasa buat sehat. Karena kebetulan 2 bulan lagi si kembar ulang tahun. Dia tuh lagi ngomong aja pengen ngerayain ulang tahun si kembar. Pengen nyewa bus telolet, dia bilang. Pengen nyewa bus telolet 2 buat bawa keluarganya ke Pantai Anyer, dia bilang. Udah ngomong begitu, ya udah ayo sehat, makanya ntar soal bus ntar aku yang nyari, saya bilang gitu. Soal bus mah gampang, ntar aku yang nyari, makanya ayo sehat, semangat, makan yang banyak, minum obat yang bener, jangan ngelawan mulu, saya bilang. Saya tuh jadi marah-marahnya ya kan buat kebaikan dia juga kan. Aku mau mention lagi di wawancara aku sama Bapak sebelumnya, kan dia selalu bilang kalau dia berusaha memberikan ASI yang eksklusif buat si kembar gitu. Nah selama, berarti kan itu kan lagi masa pengobatan juga ya. Berarti usaha dia pembagian antara di pengobatan sama memberikan ASI eksklusif. Jadi gini Mbak, nggak mungkin juga dia bilang dia nggak boleh mengasihi kan, karena itu salah satu cara. Sebenarnya bukan membodohi publik ya. Ya memang dari awal setelah beliau divonis cancer itu memang dokter bilang nggak bisa buat ASI itu, makanya berusaha untuk mengasihi anaknya itu ya bisa jadi buat ngalihin aja, maksudnya nggak mungkin juga bukan berniat untuk membohongi publik gitu, tapi kan pada saat itu beliau belum siap buat ngomong yang sebenarnya gitu. Begitu aja sih Mbak. Jadi asinya susunya Sufor. Dan itu ya nggak sama sekali. Kalau untuk ASI nggak sama sekali. Karena kan ya gimana dong, ya kan? Emang nggak boleh, daripada bahaya buat si bayi kan. Jadi nggak sama sekali gitu. Tapi nggak berniat untuk membohongi publik yang tadi saya bilang. Karena ini kan ya pahamlah gitu. Sama-sama. Terima kasih banyak ya, maafin ya, Mpok suka bercanda.